Oke, lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Kali ini saya bakal bahas tentang Laravel routings ya. Routing itu apa aja dan kenapa itu penting dipelajari. Jadi, kalau mau lihat seberapa besar project Laravel ya tinggal lihat aja di file routingnya itu. Nah, seberapa banyak. Kalau banyak ya berarti halaman yang dikeluarkan oleh aplikasi Laravelnya ya juga otomatis semakin banyak. Nah, routing ini juga adalah sebuah pembeda. Nah, gaya bekerjanya Laravel dengan framework-framework yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang dulu itu routingnya itu nggak ada, gitu ya. Nah, sekarang di Laravel menggunakan yang nama konsep yang namanya routing, di mana semua URL ya, semua hal yang ada di aplikasi Laravel itu kedetek, tercatat semua URL yang ada di aplikasi Laravel tercatat di file routing ini. File routing ini ada di mana? Ada di folder routes. Di dalam folder routes itu ada folder lagi namanya file lagi namanya API, channels, console, dan web. Nah, di Laravel 8 dibagi menjadi 4 ini routingnya ini. Tapi untuk awal-awal teman-teman belajar fokuslah pada dua file, yaitu web.php dan api.php. Web buat apa? Web.php itu adalah file routing yang muncul di halaman website ya. Kalau yang api.php adalah file routing yang munculnya di halaman untuk REST API ya. Jadi kalau luarnya itu bukan berupa halaman, tapi responsnya berupa sebuah API, response JSON gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa routing di Laravel pada dasarnya ya menggunakan 4 keyword ini: post, get, put, delete. Adapun routing-routing yang lain adalah routing-routing yang untuk tambahan. Tapi pada dasarnya yang digunakan post, get, put, delete. Post buat create, get buat ambil resource, put untuk update resource, delete buat delete resource. Jadi kalau ada CRUD ya ini post, get, put, dan delete. Kemudian apa aja sih? Ini contoh routing. Cara nulisnya route ya, route, kemudian get, kemudian slash, kemudian function. Nah, pada dasarnya itu. A route, ada sebuah route, tipe routingnya apa, URL-nya kemana, responsnya dia harus ngapain. Jadi si Laravel harus ngapain nih ketika muncul yang kayak gini. Jadi ada sebuah rute, dia mau get kah, mau post kah, mau put kah, mau delete kah. Terus itu yang dipakai adalah URL yang sebelah mana. Nah, ini dimasukkan sama user. Kemudian Laravelnya mengembalikan apa, membahas apa, memproses apa. Itu yang dijadikan function closure-nya ini. Jadi function yang tanpa nama, ya, function anonymous ini namanya closure kalau di Laravel dan PHP. Kemudian ada tipe lain lagi, ada tipenya route yang mengembalikan view ya. Tipenya view, URL-nya apa, view name-nya. Kalau view name-nya apa, ini berarti connect-nya ke file blade.php-nya Laravel. Kemudian ada lagi tipe routing yang namanya redirect. Jadi route, redirect, route lama ke yang baru. Jadi URL lama ke URL baru, kemudian HTTP flag-nya dikasih 301. 301 itu kayak redirect permanently gitu ya. Itu teman-teman belajarnya di mata kuliah jaringan. Kemudian ada route lagi yang lain nih. Kita bisa kasih parameter ke route itu. Ada route/user/id. Nah, ketika ID-nya ini kurung kurawal aja tanpa tanda tanya, maka dia itu jadi wajib. Jadi harus ada isinya. Kalau nggak ada, dia bakal error. Kemudian parameter dan return closure function-nya juga ke sini. Jadi parameter yang ada di ID sini masuk ke function $id di sebelah kanan. Kemudian ada juga lagi yang opsional. Nah, bedanya sama yang tadi cuma di sini ya. Ini ID ya. Di sini ID dikasih tanda tanya, berarti dia opsional. Untuk function yang value-nya optional juga teman-teman belajar di PHP adalah ID sama dengan 0. Nah, kita bisa setting kayak gini. Itu namanya routing yang dengan parameter. Nah, ini yang akan sering kita lakukan, jadi routing dengan parameter, kemudian menggunakan controller. Kenapa kok pakai controller? Karena kalau kita pakai closure function, file routing kita bakal panjang sekali nih. Karena routing itu kan nggak serta-merta cuma mengembalikan user ID, pasti proses ke database, ada perhitungannya, ada logikanya. Maka kalau dimasukkan di sini, ya file routingnya jadi besar. Makanya dipindah ke controller, kita kasih metodenya apa, kayak gitu ya. Nah, itu teorinya. Sekarang kita cek praktikalnya gimana.
Oh ya, sebelum ngecek ke praktikalnya, teman-teman juga perlu baca ini, ya, routing Laravel ini. Diambil yang versi 8 karena versi 9 barusan keluar, saya nggak berani ngajarin yang versi 9 karena saya sendiri juga belum tentu paham. Jadi kita masih di versi 8. Oke, dibaca, nanti kita buka ininya, codingannya. Nah, ini adalah contoh routing Laravel yang versi awal, ya. Ini artinya apa? Ada root, ya, get ke URL slash. Dia akan memproses apa? Laravelnya akan mengembalikan you welcome. Yang lagi juga sama. Nah, equivalent dari root get slash return welcome adalah root view slash ininya adalah welcome. Kayak gitu. Kemudian root redirect ini untuk nge-redirect, sama redirect dari mana ke mana. Kemudian ini routing dengan parameter. Perhatikan yang jadi concern di routing dengan parameter adalah ini, ya. Untuk memberikan parameter ke sebuah root adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Kemudian nanti di functionnya itu teman-teman terima parameternya berupa variabel, ya, berurutan, ya. Jadi kalau misalkan di sini ID, maka yang pertama juga adalah ID. Kemudian yang opsional ya ini ID-nya dikasih tanda tanya. Jadi dengan adanya tanda tanya ini kita bisa memberikan ID sama dengan 0 sebagai parameter di functionnya. Nah, yang akan sering digunakan adalah ini tadi, guys. Nih, kita membuat sebuah controller, kemudian kita panggilkan metodenya untuk kita tunjukkan, kita tembakkan ke salah sebuah URL. Tapi kalau kayak gini salah ya, karena ini URL-nya sama, ya, dan ini URL-nya sama, harusnya ini nggak boleh kayak gini, ya. Tapi ini contoh saja. Nah, kemudian kalau kita mau lihat routing dari sebuah project yang kita punya itu apa aja, kita bisa running command artisan php artisan root list. Nah, sorry, apa ini? User control does not exist. Oh ya. Oh, belum ini. Ini ya, dia minta ini. User controller. Nah, dia minta diimport di atas ya. Nih, minta diimport di atas ini. Oke, kita coba lagi. PHP artisan root list. Nah, ini ya. Ini keluar semua routing yang kita gunakan ya. Perhatikan juga tadi bahwa user ID ini sama ya. User/ID, ini juga user/ID, ini juga user/ID. Perhatikan yang dipakai sama Laravel yang mana? Yang terakhir ya, yang paling bawah. Coba kalau ini kita naikkan. Jadi kalau teman-teman punya dua routing yang sama dengan dengan URL yang sama, maka yang dipakai kayaknya yang paling bawah. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Tadi yang user ID ini dia menggunakan user controller @show. Sekarang karena user controller @show ini di atasnya yang pakai closure, maka yang dipakai adalah yang bawah. Jadi hati-hati kalau ngasih nama dan URL parameter untuk routing. Ya, oke. Nah, itu dulu routing. Sederhana aja sebenarnya. Pada dasarnya semua URL yang bakal kamu sediakan untuk user harus tercatat di routing ini. Dan juga punya tipe routing itu, tipenya get kah, post kah, delete kah, view kah, redirect kah. Nah, kemudian dia bisa dikasih parameter, ya. Parameternya bisa wajib, bisa enggak, bisa lebih dari satu, bisa pakai closure, dan lebih baik kalau gitu pakai controller. Oke, lanjut. Nanti kita lanjut bikin blok sederhana pakai Laravel dan Tailwind. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.